tahun 70. Nah, untuk mempermudah, saya sudah buat ini chart ini, garis ini. Oke. Tahun 445 sebelum Masehi, Artasasta memerintahkan kepada Nehemia kembali dan bangun Yerusalem. Kemudian ada 7 kali 7 masa atau 7 minggu tahun ya, 7 kali 7. Dalam bahasa aslinya weeks. 7 minggu ini maksudnya 7 kali 7, jadi 49 tahun ya. Baik kedua selesai dibangun. Jadi 7 kali 7 adalah untuk membangun baik yang kedua. 397 sebelum Masehi. Baik kedua terbangun. 62 minggu seterusnya atau 62 kali 7 sampai Mesias disingkirkan. Jadi total 69 minggu, 69 kali 7 kali 360 hari. Kita boleh buka kalkulator, jatuh-jatuhnya 173.880 hari. Kalau kita hitung ini Maret, perintah Artasasta tahun ke-20-nya Maret, maka sampai dengan 32 Masehi Maret tanggal 20, yaitu diperkirakan musim Paskah pada zaman itu, persis 173.880 hari. Jadi nubuat ini sangat persis sekali. Ada seorang astronomer Inggris yang pernah menghitung ini, namanya Sir Robert Anderson. Jadi dia menghitung dari sini sampai sini persis 69 kali 7 tahun kali 360 hari. Mesias disingkirkan. Nah, tetapi setelah Mesias disingkirkan, tidak langsung masuk ke dalam minggu yang terakhir. Jadi ini minggu terakhir. Saat ini ada 7 minggu, 62 minggu, jadi total 69 minggu atau 69 kali 7 tahun. Kemudian ada 1 minggu terakhir. Tidak langsung masuk ke sini. Kenapa? Karena ada masa sisipan di sini. Masa sisipan yaitu masa gereja lokal, itu kita. Dan sudah dinubuatkan tahun 70 Masehi, Yerusalem bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Tadi yang dalam ayat 26b dikatakan, datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota itu. Jadi dalam nubuat Daniel pun sudah diperkirakan bahwa akan ada suatu masa sisipan. Nah, kita ada di sini sekarang. Nah, masa gereja lokal akan berakhir dengan hari pengangkatan, yaitu pada tahun 2012. Enggak ada bercanda. Tidak ada yang tahu gitu, kapan tahunnya. Jadi kalau ada yang bilang tahun sekian itu salah. Nanti kita akan bahas. Tidak ada yang tahu. Kemudian masuk ke 1 minggu terakhir, di mana ini 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun pertama, 1260 hari, 1260 hari kedua. Dan di sini akan ada bait suci yang ketiga. Ini bait suci akan didirikan bersama dengan Antikristus. Saat ini belum ada bait suci. Saat ini yang ada adalah Masjid Al-Aqsa di sana. Ubah. Tapi suatu hari akan ada bait di sana. Nah ini dibagi 2, jelas sekali. 1260 hari. Kalau ada 3,5 kali 360, jatuh-jatuhnya 1260. Coba kita buka beberapa ayat di dalam Wahyu. Ya. Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Di sini berbunyi, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung berapa? 1260 hari lamanya. Ini adalah 3,5 tahun pertama. Akan ada 2 saksi yang bernubuat di sini. Kemudian coba kita lihat di pasal 12 dari Wahyu ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6.
perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ berapa? 1260 hari lagi, 3,5 tahun juga. Ini 3,5 tahun kedua, di mana Antikristus akan gencar-gencarnya menganiaya Israel pada waktu itu. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa masa di situ adalah tahun. Karena 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. Jadi kalau kita tambah 7 tahun. Jadi kalau satu minggu terakhir ini sama dengan 7 tahun, maka yang lain juga harus tahun. Jadi cocok semua ini. Nubuatnya cocok. Nanti setelah berakhir ini akan ada kedatangan Kristus ke bumi. Jadi nanti kita bahas di Wahyu 19. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tadi sudah kita baca di Wahyu 20 ada banyak sekali 1000 tahun, 1000 tahun. Dan nanti pada penghujung dari kerajaan 1000 tahun ada pengadilan tahta putih. Ya. Oke, ini secara sekilas. Jadi sebenarnya Daniel sudah memberitahu kita kapan akan terjadi. Ya. Daniel sudah memberikan kita garis zaman ini. Ini adalah kunci eskatologi yang kita dapatkan dari kitab Daniel. Nah, sekarang coba kita lihat, kita ada di sini. Kita ada di masa gereja lokal. Ini sering disebut sebagai masa sisipan. Masa sisipan. Kenapa? Karena kerajaan 1000 tahun atau yang disebut dengan kerajaan surga itu pernah ditawarkan kepada Israel waktu Tuhan Yesus pertama kali datang ke dunia. Oleh karena itu dalam Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa dia memakai istilah kerajaan surga? Nah, ini ada kaitannya lagi dengan Daniel. Coba kita lihat Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah semesta langit, ya. Dalam King James Version, the God of Heaven, ya. God of Heavens. Jadi kata langit dengan kata surga dalam bahasa Ibrani itu sama, yaitu Shamaim. Jadi Allah semesta surga juga bisa. Allah semesta sorga akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau Allah semesta sorga mendirikan kerajaan, maka cocoklah kerajaan itu disebut sebagai kerajaan sorga gitu. Dan kerajaan ini pernah ditawarkan kepada orang Israel. Kalau mereka mau menerima Yesus dari Nazaret sebagai Mesias mereka, maka ya, Tuhan akan segera, ya, Tuhan tetap akan disalibkan, karena itu programnya. Tuhan tetap disalibkan, ya, mungkin yang menyalibkan dia adalah kita nggak bisa mencerita siapa, tapi Tuhan punya program, apakah itu bangsa Roma, apakah siapa lagi, dia tetap akan disalibkan, tetapi kemudian Israel menerima dia dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun tidak lama setelah itu. Tetapi kenyataannya Yesus ditolak oleh Israel, baik oleh pemimpin mereka. Dalam Matius 9 ayat 3, ketika Yesus mengatakan dosa orang yang diampuni, mereka tidak percaya Yesus Allah. Dalam Matius 12 ayat 24, Yesus mengusir setan, mereka malah bilang apa? Dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan. Jadi pemimpin mereka tidak percaya Yesus. Rakyat juga tidak percaya. Matius 11 ayat 20 sampai 24, Yesus mengecam kota-kota yang sudah melihat mukjizatnya namun tidak bertobat. Dia bilang, celakalah Betsaida, ya. Celakalah Korazim, ya. Karena kalian tidak mau percaya. Jadi ditolak baik oleh pemimpin, baik oleh rakyat Yahudi secara umum. Dan setelah penolakan itu, Kristus menyatakan program zaman gereja. Gereja sudah disiapkan semenjak Yohanes Pembaptis, ya. Jadi teori populer hari ini adalah bahwa gereja mulai pada hari Pentakosta. Padahal itu tidak mungkin, karena pada hari Pentakosta dikatakan jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 orang. Nah, kalau jumlah bertambah, artinya sebelum itu sudah ada, ya. Jadi karena pada hari Pentakosta bertambah 3.000 orang, berarti sebelum Pentakosta sudah ada jemaat, sudah ada gereja. Jadi
yang benar adalah gereja mulai saat Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan nabi-nabi bertumbuh sampai dengan Yohanes Pembaptis. Tapi setelah penolakan itu, Yesus mulai menjelaskan ya, bahwa dia harus mati, dan dia mulai menjelaskan rahasia kerajaan sorga. Yang boleh lihat Matius 13. Apa itu rahasia kerajaan sorga? Kerajaan sorga sudah jelas. Kerajaan sorga sudah dinubuatkan, bukan rahasia lagi. Banyak di Perjanjian Lama sudah menubuatkan tentang kerajaan milenium, tapi apa itu rahasia kerajaan sorga? Dalam Matius 13. Yang kita harus ingat, dalam Alkitab kata rahasia, nanti ada slide-nya, itu berasal dari bahasa Yunani mysterion. Artinya sesuatu yang tadinya adalah rahasia Tuhan, tidak dinyatakan, tapi kemudian dinyatakan kepada manusia melalui Alkitab. Itu rahasia. Nah, apa yang tadinya belum dinyatakan mengenai kerajaan surga, tapi kemudian dinyatakan? Ya, kerajaan surga sendiri bukan rahasia, sudah dinubuatkan. Tetapi yang tadinya tidak diketahui adalah, dan yang nabi-nabi tidak perkirakan adalah, bahwa orang Israel sendiri akan menolak kerajaan itu. Karena orang Israel dari dulu menantikan Mesias dia, kapan Mesias datang? Yang tidak diperkirakan, yang menjadi rahasia adalah, ternyata setelah Mesias datang ditolak gitu. Jadi rahasia kerajaan sorga adalah masa ketika Mesias dan kerajaan sorga ini sedang ditolak oleh Israel, yaitu melingkupi masa gereja ini, di mana Israel masih menolak Mesiasnya, masih menolak kerajaan sorga yang ditawarkan kepada dia, sampai kepada nanti akhir dari tribulasi. Itu adalah Matius 13 ayat 74 di situ. Kemudian Yesus juga menyatakan penderitaannya. Sayang kita tidak punya waktu untuk membaca tiap-tiap ayat ini, tapi ini jelas sekali. Nah, sehingga masuklah kita ke zaman gereja lokal. Nah, ini ada satu ilustrasi yang cukup bagus. Nabi sudah menubuatkan banyak hal. Jadi itu bagaikan Nabi melihat puncak-puncak gunung. Nabi melihat kelahiran Yesus dalam Mika, dalam Yesaya. Nabi melihat kematian Yesus di kayu salib dalam Yesaya 53. Nabi melihat kedatangan Antikristus dalam Daniel pasal 7. Nabi melihat kerajaan 1000 tahun di sini, ya. Di berbagai ayat-ayat di Yesaya, di Daniel ada. Nabi bahkan melihat ya, kehancuran bumi dan lain sebagainya. Tapi masa gereja lokal ini bagaikan suatu lembah, katanya. Jadi tidak dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Masa gereja lokal tidak dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, masa gereja lokal disebut sebagai suatu rahasia. Jadi rahasia ini bukan kayak rahasia kita manusia, gitu ya. Rahasia seorang. Bukan. Ya. Rahasia maksudnya adalah tadinya belum dinyatakan, tapi sekarang kemudian dinyatakan. Nah, zaman gereja lokal ini sudah berlangsung hampir 2000 tahun. Dia harus berakhir sebelum program minggu ke-70 Daniel mulai lagi. Tadi kita lihat masa gereja lokal harus berakhir, barulah continue atau terus ke yang minggu ke-70, minggu terakhir. Dan masa gereja lokal akan berakhir dengan berangkatnya orang-orang percaya di zaman gereja lokal ini. Dan ini bisa terjadi kapan saja. Jadi zaman gereja lokal tidak diberitahu kapan, karena Daniel tidak melihatnya. Dia tidak bisa kasih tahu kapan. Dia bisa kasih tahu 483 tahun Kristus akan mati. Kemudian ada masa sisipan, kemudian ada 7 tahun. Jadi kita sudah tahu banyak hal. Kita tahu 483 tahun, kita tahu masa tribulasi 7 tahun, kita tahu kerajaan 1000 tahun itu 1000 tahun, namanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi kita tidak tahu zaman gereja lokal ini bakal berapa lama. Sudah 2000 tahun, hampir. Kapan akan berakhir? Bisa kapan saja. Bisa hari ini, bisa-bisa saja. Anda siap nggak kalau hari ini berakhir? Masa gereja lokal berakhir hari ini, Anda siap atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Ada yang bilang berakhir tanggal 21 Mei yang lalu. Judgment Day, May 21st. The Bible guarantees it. Wow.
kita menyambut. Ya, ada begitu banyak konsep yang salah ya, tentang kapan masa gereja lokal akan berakhir. Dan kita tadi sudah lihat akan berakhir dalam pengangkatan. Nah, ada 3 perikop utama mengenai pengangkatan atau akhir dari masa gereja lokal, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Coba kita lihat. Tinggal kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ingat, ini nanti adalah kedatangan Tuhan ke angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada beberapa kata kunci di sini. Nomor 1 tadi angkasa. Ini adalah kedatangan Tuhan ke angkasa. Kemudian kata kunci kedua ayat 17, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Inilah akar dari kata pengangkatan yang nanti akan kita selidiki menjadi rapture. Kemudian kata kunci ketiga, coba lihat di ayatnya yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Kata kita itu penting juga, saudara. Kata kita itu maksudnya apa dalam bahasa Indonesia? Kita itu kamu dan saya. Jadi Paulus merasa bahwa dirinya sendiri memiliki kans untuk ikut serta dalam kejadian ini. Dia bilang kita yang masih hidup. Jadi dia mengikut sertakan dirinya sendiri. Artinya pengangkatan bisa saja terjadi di zaman Paulus. Pengangkatan bisa terjadi di zaman Paulus. Paulus mengharapkannya. Dia bilang kita yang hidup. Dia nggak bilang kamu atau anak cucu kamu yang hidup. Nggak, kita yang hidup. Jadi Paulus sendiri mengharapkan Kristus datang di zaman dia. Nah, ini sangat penting nanti untuk doktrin imminency atau doktrin bahwa Kristus bisa datang kapan saja. Paulus mengharapkannya, ternyata tidak datang zaman Paulus. Timotius mengharapkannya, tidak datang zaman Timotius. Orang-orang Kristen di sepanjang zaman mengharapkannya, tidak datang di zaman mereka. Kita pun hari ini apa? Mengharapkannya. Bisakah datang di zaman kita? Bisa. Bisa tidak datang di zaman kita? Bisa juga tidak datang di zaman kita. Pasti, bukan pasti. Coba kita buka 1 Korintus sekarang. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat yang ke-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Nah, perhatikan kata rahasia itu lagi. Ini kan, jadi ada benang merahnya nih, kata rahasia ini. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa arti rahasia tadi? Sesuatu yang di perjanjian lama atau sebelumnya belum dinyatakan, tetapi kemudian sekarang dinyatakan. Jadi kenapa ini rahasia? Karena ini berhubungan dengan berakhirnya masa gereja lokal, dan seluruh masa gereja lokal itu adalah suatu rahasia. Jadi ini juga rahasia, tapi sekarang sudah dinyatakan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
Nah ini nanti juga penting nampil yang terakhir ya. Dan nampil yang terakhir ini kalau Anda ingat tadi di 1 Tesalonika adalah sangkakala Allah. Jadi dibilang serat nampil akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenangkan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenangkan yang tidak dapat mati. Oke, terakhir Yohanes 14. Sebelum kita rangkum menjadi suatu kesimpulan mengenai pengangkatan, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini Yesus menenangkan hati murid-muridnya karena dia sudah bilang dia akan pergi. Dia bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini janji dia datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke. Nanti ada konsekuensinya dari semua ayat ini. Pertama kita lihat dulu kata diangkat dalam 1 Tesalonika tadi. Kita sama-sama akan diangkat katanya. Kata diangkat berasal dari bahasa Yunani harpazo. Loh, apa hubungannya dengan rapture? Memang nggak ada hubungannya dengan rapture, kecuali bahwa lalu diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ingat, selama ribuan tahun Alkitab yang banyak dipakai adalah Alkitab bahasa Latin. Jadi harpazo ini, kata-kata diangkat ini dalam bahasa Latin adalah raptor. Sehingga kita mendapatkan istilah rapture yang banyak banyak kita dengar. Nah, ada orang yang bilang, wah, rapture nggak ada dalam Alkitab. Memang kata rapture tidak dalam Alkitab, tapi ada kata diangkat. Dan karena itu saya memakai istilah pengangkatan. Kalau dalam bahasa Indonesia pengangkatan. Rapture bahasa Latin yang sudah diinggriskan. Ya boleh pakai rapture, boleh pakai pengangkatan. Dan ada satu istilah orang, ya, don't throw the baby out with the water. Banyak sekali pengajaran tentang rapture yang sudah salah. Sepertinya tadi satu Harold Camping yang bilang 21 Mei akan ada rapture. Waktu saya di Amerika lagi itu, jadi lagi heboh-hebohnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang lalu tanya, benar nggak sih itu rapture tanggal 21 Mei? Oh, itu bukan rapture-nya saya, jawabnya gitu ya. Itu mungkin rapture-nya dia, entah rapture yang mana lagi. Tapi kalau rapture saya Alkitab tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Jadi karena ada begitu banyak orang yang menyalahgunakan pengajaran rapture, ada sebagian gereja yang bahkan menolak rapture sama sekali. Jadi tidak percaya lagi akan ada pengangkatan. Nah ini jangan, ini bagaikan membuang bayi bersama dengan airnya. Ya. Kalau kita mau mandiin bayi kan airnya dirasa dulu. Kalau kepanasan, kedinginan, dibuang airnya. Tapi jangan sampai bayinya itu dibuang gitu ya. Nah, jadi kalau ada pengajaran rapture yang kacau, ya, kita harus buang pengajaran itu. Tapi jangan sampai menolak rapture itu sendiri. Alkitab ada mengajarkan tentang pengangkatan. Sudah banyak disalahgunakan, disalah-tafsirkan memang. Ya. Tapi jangan kita buang mentah-mentah hanya karena penyalahgunaan itu. Nah, jadi tadi dari 3 perikop yang sudah kita baca, kita bisa simpulkan akan terjadi di masa depan, tetapi iminen. Apa artinya iminen? Dapat terjadi apa? Kapan saja. Di masa depan tapi bisa kapan saja. 10 detik lagi bisa juga. Kita hitung aja, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak terjadi ya, memang bisa, tapi tidak gitu kan. Anda mau hitung terus juga boleh. Bisa akan terjadi kapan saja. Sehingga Paulus pun merasa dapat terjadi di masa dia. Kemudian rapture itu juga Kristus akan turun ke angkasa. Itu dalam 1 Tesalonika tidak dikatakan dia turun ke bumi. Ini adalah satu detail yang sangat penting. Kemudian siapa yang akan di rapture? Coba kita, tadi ini kata kunci. Sebenarnya saking banyaknya kata kunci, jadi saya kelewat tadi. Itu dari 1 Tesalonika pasal 4 ya.
1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, kata kuncinya apa? Dalam Yesus. Dalam Yesus. Jadi siapa yang akan di-rapture? Baik yang meninggal maupun yang sudah masih hidup, tetapi intinya adalah dalam Yesus. Dalam Kristus, mereka yang ada dalam Kristus akan terangkat. Yang mati, yang sudah mati duluan, lalu disusul dengan yang masih hidup. Tapi yang penting adalah dalam Kristus. Jadi ini adalah suatu peristiwa soteriologis, peristiwa yang terjadi pada semua orang yang diselamatkan. Jadi nanti kalau kalian akan baca